Jadi setelah semua yang terjadi ini, saya merasa dibodohi oleh keadaan dan mendukung keadaan tersebut. Jadi mari kita berhenti untuk nyender. Nih saya sudah agak jauhan. Karena kita sudah membahas horor-horor, ya udah kita fullkan saja video kali ini. Aduh, maksud saya episode kali ini dengan horor-hororan. Pertama-tama saya mau konfirmasi dulu kenapa saya tadi mau takut. Padahal kehidupan saya yang lalu-lalu, kebetulan saya ada keturunan suku Toraja Mamasanya. Jadi seperti yang kalian tahu, budayanya itu seperti apa, dan pengalaman hidup saya di kehidupan selanjutnya. Maksud saya yang dulu-dulu kan banyak tuh cerita mistis-mistis yang lebih mistis dari hari ini. Kenapa kita mesti takut ya? Saya tadi berpikir-pikir, ya juga ya, kenapa saya harus takut. Jadi ya udah, mari kita berdamai. Damai di bumi, bukan. Jadi iya, ini saya mau ngomong apa ini? Atau videonya sampai sini dulu? Tidak dong. Jadi bicara tentang horor, saya kembali memikirkan hal-hal apa ya yang sudah saya lalui di masa lalu. Jadi seperti ini. Seperti apa? Jadi oh ya, aku ada cerita satu ini. Sebenarnya ada banyak, cuman ini yang terlintas di pikiran saya. Seperti yang sudah saya bilang, saya keturunan Toraja Mamasa. Jadi budaya-budaya di kampung kami itu ya agak mistis. Itu pengalaman saya, maksud saya yang mistis. Budayanya ya bukan budayanya, atau terserah kalian mau nilai seperti apa. Cuman di pengalaman saya memang ada beberapa yang mistis, atau bagaimana, saya takut menyinggung sesuatu. Jadi pengalaman saya pernah jadi kakek saya dua-duanya udah meninggal. Terus mereka itu memiliki cerita-cerita mistis. Sayangnya saya tidak sempat bertanya dengan serius karena keburu meninggal. Kakek saya yang dari bapak saya bahkan dia dibaptis masuk Kristen itu pas dia muda, atau pokoknya dia nggak Kristen dari lahir. Jadi sebelumnya dia menganut agama kampung kami. Nah, perjalanan dia pas muda itu nggak sempat aku tanyakan apa yang dia dulu percayai, terus apa yang dia lakukan tuh nggak sempat bertanya dong. Nah iya, terus pengalaman horor saya yang terlintas saat ini ialah saya pernah melihat sepupu saya kesurupan di depan mata dong. Nah, percaya nggak percaya nih, kalau saya sih ya ya agak percaya nggak percaya. Cuman hari itu memang terjadi di depan mata saya, dan saya lihat secara langsung maksud saya. Nah, habis itu saya lihat dia kesurupan. Katanya hari itu kan kakek saya udah meninggal, terus dia kesurupan. Mungkin dia agak kelelahan atau apa. Jadi sepupu saya ini suka main volley, otomatis lelah dong. Nah, habis itu kenapa dia kesurupan. Habis itu katanya dia kesurupan arwahnya seseorang begitu. Habis itu karena nggak menyimak, kejadian itu juga terjadi. Saya masih remaja, jadi udah agak lupa-lupa. Terus belum saya nggak bisa ngomong. Apa gitu seram? Tidak, ini saya lagi lapar, jadi kurang fokus. Jadi nggak, itu hari dia kesurupan. Terus saya belum mengerti tentang kehidupan ini karena saya masih kecil, jadi saya tidak terlalu nyimak. Tapi seingat saya dia kesurupan juga sama arwahnya kakek saya. Jadi ceritanya dia tuh kayak diguna-guna atau bagaimana begitu. Terus pertama orang yang guna-guna yang di dalam tubuhnya dia, terus kedua adalah arwah kakek saya. Nah, percaya nggak percaya guys, mau dibilang percaya ya gimana, mau nggak percaya juga ya gimana. Tapi pas kejadian itu, seingat saya, satu ruangan tiba-tiba bau formalin. Nah, di mana kebetulan pas kakek saya di acara kematiannya dulu memang disuntiknya memang banyak formalin.
Terus ya aneh aja orang kesurupan tiba-tiba bawa formalin satu ruangan, kan aneh. Itu sih yang seingat saya. Horor kah? Horor dong, horor lah. Nah itu dia cerita saya. Lanjut, apa lagi ya, sebenarnya ada lagi cuman agak agak butuh waktu untuk diingat-ingat. Terus saya juga takut kecampur sama pikiran-pikiran yang lain, jadi kayak kedengaran saya halu-halu Bandung gitu. Jadi kayak mungkin kita butuh segmen untuk membahas itu dan di struktur lebih, kenapa ini dia bengkok, di struktur lebih terstruktur lah supaya ceritanya nggak kemana-mana seperti sekarang ini, karena kita on the spot ini, jadi kayak garis-garis besarnya saja ya. Seperti itu cerita horor saya. Bagaimana? Iya, maksud saya nanti kita luangkan waktu untuk segmen horor selanjutnya. Bukannya tadi saya bilang mau room tour, kenapa mau cerita horor lagi? Banyak rencana sekali. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin di sini ada orang Toraja mama saya yang menonton juga. Saya cuma mau sapa, hai, bagaimana kehidupan mistis Anda? Apakah yang kalian rasakan sama dengan saya yang rasakan? Oh iya, bentar. Terus ada ini yang terlintas di kepala saya. Jadi kakek saya yang dari mama saya itu dulunya terkenal kayak orang-orang pintar di kampungnya saya, dan ya lumayan terkenal di kampungnya saya loh. Terkenal di kampung tuh kayak memiliki indera keenam. Jadi saya ingat dulu waktu kayak saya masih bocil-bocil itu, di rumahnya itu saya kan dulu kayak kedua orang tua saya kan kerja, jadi saya sering pulang sekolah itu dijaga sama mereka. Aduh, ini rambut saya berantakan. Dijaga sama mereka. Nah terus itu kalau misalnya malam-malam biasa ada orang yang datang, kayak orang kehilangan terus datang ke dia. Itu disebutnya dukun gak sih? Dukun lah ya. Dukun panca anaknya mencari, itu lagu dong. Iya begitu. Dan apalagi ya, banyak sih hal-hal mistis yang terjadi dan horor juga. Apalagi ya, banyak di kepala saya, cuman saya mau ceritakan dari mana, bagaimana, kemana, seperti itu. Dan ya sudahlah, cari waktu saja nanti. Sekarang sudah tidak takut lagi bukan? Sudah ceria lagi bukan? Ini rambut sudah ceria lagi. Dan ya udah, terima kasih sudah menonton. Sepertinya video memang harus saya selesaikan sampai di sini dulu. Oke, bye bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di komen cerita horor kalian seperti apa yang kalian benar-benar alami. Kalau saya masih banyak sekali yang harus saya ceritakan. Aduh gatal. Yang saya ceritakan ini, kenapa muka saya dari tadi gatal kan? Aduh, ya elah, makeup dia keluar. Masih banyak yang harus kita ceritakan dan bagi-bagikan kepada kalian. Kita bertukar-tukar cerita. Dan seperti yang saya bilang tadi, tulis dong di kolom komentar kalian horornya apa. Apakah channel ini kita harus jadikan honorer? Itu juga seram, tapi bukan itu yang kita mau bahas. Kalau kalian pengen kita bahas horor-hororan, nah itu maksud saya. Atau channel ini kita jadikan channel horor saja, atau tapi nggak berani kayaknya saya kalau mau horor full, you know lah. Nanti yang ada saya bisa nyender di lemari kayak anak tikus. Saya mau tunggu sampai 10 menit. Ini masih berapa? Masih 9 ya. Biar videonya guys lebih panjang. Terus saya juga tidak usah lagi mengedit-ngedit pakai aplikasi gratis yang kalian tahu tuh, yang ada tulisannya sebelah mana ya? Sebelah sini apa sebelah sini? Sebelah sini, aku nggak tahu. Itu jadi bisa kayak langsung di-upload saja dari HP. Karena saya malas mengeditnya, pakai aplikasinya sih yang malas. Atau kalian ada saran gak sih aplikasi apa sih yang watermarknya itu nggak kelihatan tapi gampang? Selain Kain itu kan dibayar dulu baru itunya hilang. Begitu. Seru juga ya bahas horor-horor, soalnya kita bisa bicara di depan kamera itu bisa sampai 10 menit. Sudah sampai nih. Iya toh,
lebih bagus sepertinya memang kedepannya, karena konsepnya channel ini juga nggak jelas begitu. Kalian bisa lihat dari video dari awal itu tidak jelas sama sekali arahnya mau kemana dan apakah hari ini jawaban dari pertanyaan kita? Tentu saja tidak. Waktunya sudah sampai. Oke, bye bye.